Dan ini merupakan salah satu akidah mereka, keyakinan mereka yang menyimpang, yang mereka enggan untuk jihad bersama pemimpin kaum muslimin yang sah. Tidak mau, cuman mau sama imam mereka, di antaranya Imam Mahdi mereka ini. Jadi Imam Mahdinya Syiah ini, teman-teman yang Allah Azza wa Jalla, ini terdapat dalam literatur mereka, adalah seseorang yang sudah pernah muncul, yang bernama Muhammad bin Hasan al-Askari. Namanya siapa? Muhammad bin Hasan al-Askari. Ini pernah muncul pada tahun 256, yang sampai sekarang belum kembali lagi gitu. Ya, usianya waktu itu masih kecil. Jadi waktu kecil ini dia bersembunyi di Sirdab, ya, untuk menghindari pemimpin yang zalim pada masa itu. Dia bersembunyi dikarenakan apa? Pemerintah pada masa itu yang zalim, yang dia takut sembunyi. Dan nanti, ya, menurut pemahaman mereka ini, akidah mereka ini, Imam Mahdi mereka ini akan keluar. Ya, suatu waktu nanti di akhir zaman, ya, pada suatu masa Imam Mahdi mereka yang bersembunyi ini, yang bernama Muhammad bin Hasan al-Askari tadi, ini akan keluar dari tempat sembunyinya itu, ya. Kemudian nanti setelah keluar, maka dia akan pergi ke kota Madinah, ya. Pergi ke kota Madinah, kemudian datang ke hadapan kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ke kubur siapa? Kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kubur tersebut. Kemudian bertanya, ya, ini akidah mereka, keyakinan mereka. Ini kubur siapa yang ada bersama dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini kubur siapa aja nih? Kemudian orang-orang mengatakan itu kubur Abu Bakar, ini kubur Umar. Kemudian nanti setelah dia mengetahui, oh, ini ternyata kubur Abu Bakar, ini kubur Umar bersama dengan kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka nanti kuburan Abu Bakar dan Umar ini, menurut akidah Syiah ini, maka akan dibongkar. Ya, dibongkar kuburan Abu Bakar, dibongkar kuburan Umar. Kemudian nanti mayatnya, jenazahnya ini akan diikat di pohon kurma. Kemudian nanti diikat di pohon kurma yang kering. Kemudian sewaktu diikat di pohon kurma yang kering tadi, ya, maka pohon kurma yang awal yang kering ini menjadi berbuah subur, insyaallah. Ya, dan ini menjadikan apa? Manusia heboh dengan keadaan ini. Ya, ini menurut keyakinan mereka. Akhirnya apa? Ahlus sunnah dari seluruh penjuru dunia datang, ingin melihat apa? Abu Bakar, Umar. Ahlus sunnah kita cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar. Ya, datang ingin melihat, ini mana Abu Bakar, Umar, fenomena yang luar biasa. Hingga akhirnya nanti sewaktu telah berkumpul, maka akan dibagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok Ahlus sunnah, ini kelompok Syiah. Nah, yang Ahlus sunnah, barang siapa yang ada sedikit pun rasa cintanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, maka nanti akan dibantai semuanya sampai Imam Mahdi ini. Insyaallah, itu kalau ada cinta sama Abu Bakar, sama Umar, nanti kumpul di situ, habis kena bantai. Ini yang mereka nantikan nih. Ngeri ya. Insyaallah, Imam Mahdi mereka kalau muncul tuh bahaya. Habis kita Ahlus sunnah. Ya. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah Imam Mahdi yang mereka nantikan. Ya. Imam Mahdi yang sangat mereka cintai. Yang mereka sangat menantikan keluarnya Imam Mahdi ini. Apa tujuannya nanti? Untuk bantai Ahlus sunnah. Ya. Dikeluarkan sahabat tadi Abu Bakar, kemudian diazab sama mereka, disiksa. Kemudian Ahlus sunnah datang, dikumpulkan, dibantai. Makanya antum jangan heran kalau misalnya di negara yang
orang-orang Rafidhah ini memiliki kekuasaan, maka habis tuh Ahlus Sunnah. Ya, habis Ahlus Sunnah. Berbeda halnya dengan Ahlus Sunnah. Antum lihat di Saudi Arabia, ya, itu orang Syiah aman-aman saja. Bahkan ada masjid mereka sendiri. Ya, masjidnya Syiah ada, gitu kan? Dibiarkan bebas mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Namun coba lihat di Tahiran, ada enggak masjidnya Ahlus Sunnah? Enggak ada. Ya, di negara Syiah enggak ada masjidnya Ahlus Sunnah. Kalau antum cari gereja banyak. Gereja ada, tapi masjidnya Ahlus Sunnah enggak ada. Ya. Ini akidah mereka. Silakan nanti bisa dilihat dalam literatur-literatur yang lainnya, dalam kitab-kitab mereka. Ya. Ini akidahnya ya Syiah ini, yang mereka tidak mau berjihad, tidak mau berperang kecuali dengan apa? Dengan imam-imam mereka tadi. Ya. Dan imam mereka itu nanti, ya teman-teman, jika Allah Azza wa Jalla, ya ada 12. Makanya sering kita dengar istilah apa? Syiah Isna Asyar. Ya, Syiah yang 12, ya 12 imam. Nah, ini 12 imam ini saja yang boleh nanti jihad bersama mereka, gitu loh. Ini pemahaman mereka. Ya, kalau tidak beriman dengan 12 imam ini, ya maka kafir. Makanya banyak, ya, Ahlus Sunnah itu kata mereka kafir. Kenapa? Karena tidak beriman kepada 12 imam ini. Ya. Yang pertama, ya imam mereka itu yang 12 tadi. Ya, ini untuk saqafah, pengetahuan. Yang pertama namanya adalah, yang pertama imam mereka ini Ali bin Abi Thalib. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Kemudian yang keempat Ali bin Husain. Yang kelima Muhammad bin Ali. Yang keenam Ja'far bin Muhammad. Yang ketujuh Musa bin Ja'far. Yang kedelapan Ali bin Musa. Yang kesembilan Muhammad bin Ali. Yang ke-10 Ali bin Muhammad. Yang ke-11 Hasan Al-Ash'ari. Kemudian yang ke-12 ini adalah Muhammad bin Hasan Al-Ash'ari. Ya, ini adalah 12 imam mereka. Ya, kalau seorang tidak baiat, orang tidak beriman dengan 12 imam ini, maka kata mereka, akidah mereka, orang itu telah kafir. Nanti masuk dalam kelompok Ahlus Sunnah yang nanti akan dibantai. Ya, insyaallah ini akidah mereka. Dan yang Mahdi tadi yang ke-12. Ya, yang Mahdi tadi adalah Muhammad bin Hasan Al-Ash'ari. Yang sangat mereka nanti-nantikan hingga hari ini kemunculannya. Ya, hingga hari ini sekarang belum muncul-muncul Imam Mahdinya. Ya, padahal udah ada negara Syiah gitu ya, udah berdiri. Tapi masih aja sembunyi. Ya kan? Wa yaz'amuna annahu idza kharaja annahu sayuqimu dinahu wa annahu yakhruju ashaban nabi min kuburihim. Ya. Kemudian muallif mengatakan tadi apa? Ya, Syekh Ibrahim hafizallahu ta'ala anhu yang mensyarah kitab ini mengatakan, dan mereka ini, ya, orang-orang Syiah tadi, mereka memiliki akidah, keyakinan yang mana mereka meyakini bahwa Imam Mahdi mereka nanti sewaktu akan keluar maka akan, ya, menegakkan agama mereka, ya, menegakkan agama Syiah ini. Wa annahu yakhruju ashaban nabi min kuburihim, yaitu diantaranya adalah menegakkan agama ini dengan apa? Dengan tadi itu, mengeluarkan sahabat Nabi dari kuburnya. Abu Bakar dan Umar dikeluarkan untuk apa? Untuk menyiksa Abu Bakar dan Umar. Ya, pengikut-pengikutnya sekarang apa? Melaknat Abu Bakar Umar.
didoakan yang buruk-buruk, dilaknat Abu Bakar dan Umar dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Nanti Imam Mahdinya keluar, ya baru bongkar kuburnya, tampak akan disiksa. Ini keyakinan mereka, bencinya mereka dengan sahabat Nabi, ya ridwanullah alaihim jami'an, ya yang mana mereka senantiasa melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat para sahabat, bahkan ibunda kita, ibunda kaum muslimin, ummahatul mukminin, ya Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita dikatakan sebagai pezina, ya, mereka laknat. Semoga Allah taala melaknat orang-orang yang melaknat ummahatul mukminin dan melaknat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ya, inilah akidah mereka. Ya, mereka tidak mau jihad kecuali bersama imam-imam ini. Ya, nanti imam ini tadi keluar, ya akan membantai ahlu sunnah, yaitu imam mereka yang terakhir, yaitu Imam Mahdi tadi, imam yang ke-12 yang bernama siapa? Muhammad bin Hasan al-Askari ini. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, ya berbeda dengan Imam Mahdinya ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah meyakini bahwasanya Imam Mahdi nanti ada seorang yang akan keluar pada akhir zaman yang namanya sama dengan nama Rasulullah SAW, yaitu Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan bapak Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Ya, dan dia dari keturunan Fatimah binti Muhammad, dari keturunannya Hasan bin Ali, yang memiliki ciri fisik diantaranya dahinya lebar dan hidungnya mancung, sebagaimana nanti yang dijelaskan dalam banyak hadis. Ya, jadi yang pertama namanya saja sudah berbeda. Ini Imam Mahdi versinya Syiah dengan Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi versinya Ahlussunnah itu beda. Ya, namanya saja sudah beda. Imam Mahdinya Syiah siapa namanya? Muhammad bin Hasan al-Askari. Imam Mahdinya Ahlussunnah siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Ya, dari sisi nama sudah beda. Ya, dan nanti dalam hadis ini, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, disebutkan juga bahwasanya Imam Mahdi ini merupakan keturunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana Imam Mahdi Ahlussunnah ini merupakan keturunan dari Fatimah binti Muhammad. Ya, artinya apa? Imam Mahdi ini orang Arab gitu. Artinya nanti kalau misalnya ada ya orang Sunda, Bugis, orang Jawa, orang Melayu ngaku Imam Mahdi, jelas ini salah, ngada-ngada. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah SAW, ya, orang Arab. Ya. Maka kalau misalnya tadi ada, ya dari mana misalnya? Dari Singkawang, ya, ngaku Imam Mahdi. Ya. Orang apa? Orang Melayu Tulen misalnya kan? Wah, ini udah jelas nih, keliru. Ada dari mana? Dari Bandung misalnya kan? Orang Sunda ngaku Imam Mahdi. Udah, ini ngade-ngade kata istilah kita, ya. Kenapa? Karena Imam Mahdi ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Kemudian nanti kita lihat lagi, ternyata ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek. Nah, ini udah jelas nih. Karena Rasulullah SAW tadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Imam Mahdi itu hidungnya mancung. Antum kalau hidung pesek udah bukan Imam Mahdi. Lihat Imam Mahdi ngaku hidungnya enggak ada gitu kan, hidungnya pesek, udah. Jadi udah ngada-ngada namanya. Oke. Ini Imam Mahdinya Ahlussunnah. Bahkan dalam riwayat Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Mahdi, ya Imam Mahdi ini nanti akan keluar pada akhir zaman, di akhir kehidupan umatku. Allah Azza wa Jalla akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan dia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Ya, hadis sahih riwayat Hakim.